قاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وصلى الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعلم نافع وعمل صالح ويفقهنا في الدين وافتلنا فتوح العارفين ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين أحبتي في الله وأخواتي رحمني ورحمكم الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى نواصل درسنا. Kita lanjutkan pelajaran kita. Alhamdulillah, satu kitab sudah kita bacakan, sudah kita kaji bersama, kitab Tarbiyatul Aulad. Semoga dengan kitab tersebut bisa membimbing putra-putri kita di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia. Dan kita beralih ke kitab yang berikutnya. Ini kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang atau dikumpulkan oleh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya An-Nawawi, seorang hufad, seorang hafiz dan faqih, dan beliau salah satu pembesar atau ulama besarnya mazhab Syafi'i. Bapak Ibu sekalian, di muqaddimah ini yang kita bahas adalah kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin maksudnya adalah kitab yang berbicara tentang taman-tamannya orang-orang soleh. Taman-tamannya orang soleh. Kitab ini adalah kitab yang berisi taman-taman bagi orang soleh. Ini berupa dengan akhlak, berupa dengan adab, berupa dengan taubat dan perkara-perkara yang lainnya. Dengan sangat rapi beliau menyusun satu bab demi bab berikutnya. Kitab Riyadhus Shalihin ini dikarang oleh siapa tadi? Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nama beliau ini sedikit saja untuk biar kenal. Tidak rinci kita sebutkan. Nama beliau adalah Yahya. Nama beliau adalah Yahya. Kemudian beliau diberi kunyah atau berkunyah dengan Abu Zakaria. Abu Zakaria. Kunyah ini disunahkan bagi kita. Dalam syariat agama Islam ini disunahkan. Seseorang berkunyah dengannya. Tidak mesti dia harus memiliki anak. Misalnya dia masih muda atau pemudi, dia berkunyah dengannya. Tidak mesti harus dia memiliki anak. Di sini disebutkan Abu Zakaria kunyah beliau, dan beliau sebenarnya tidak memiliki anak. Jadi kunyah itu tidak melazimkan harus memiliki anak. Maka santri-santri ini bagian dari agama kita. Kunyah itu sunnah. Makanya ketika awal kami mondok dulu, ditanya oleh guru kami, Ustaz Zaid Susanto hafizahullah ta'ala,
Apa kunyahnya? Enggak ada ya Ustaz, ya sudah. Beliau ngasih kunyah. Ya, kunyahnya Abai Idris nih. Dikasih Abai Idris. Padahal belum memiliki anak. Ya, bapaknya Idris. Ya. Itu maksudnya Abai Idris atau Abu Idris atau Abu Fatimah, Abu Zakaria, dan seterusnya. Bapaknya Zakaria. Jadi tidak melazimkan orang berkunyah harus memiliki anak. Diboleh. Jadi berkunyah ini hukumnya pertama hukumnya sunnah. Ya, berbicara tentang sunnah tentu ada dalilnya. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Abu Qasim. Saya ini adalah Abu Qasim. Ya, dan tidak boleh seseorang berkunyah dengan kunyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, yang kedua, Abu Zakaria kunyah ini tidak melazimkan kunyah, tidak melazimkan harus memiliki anak. Jadi poinnya dua ini saja Ibu sekalian. Sunnahnya berkunyah bagi seseorang. Ini sunnahnya. Dan kunyah tidak melazimkan, tidak mesti orang itu punya anak. Enggak punya anak pun boleh dia berkunyah. Nah, Abu Zakaria atau Imam Nawawi atau Imam Yahya ini beliau tidak menikah. Ya, tidak menikah. Yang ketiga, beliau tidak menikah. Baik. Apakah beliau termasuk dalam tidak melakukan perintah Allah? Fa'ankihu masna wa sulasa wa ruba. Ya, Allah memerintahkan kita untuk menikah 2, 3 dan 4. Ya. Namun kalau kalian khawatir maka cukup satu saja. Khawatir tidak bisa berlaku adil, cukup satu saja. Juga semakna dengan firman sabda Nabi SAW, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya. Fa illam yastati' fa 'alaikum bisiyam fa innahu lahu wija. Ya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau termasuk orang yang menentang firman Allah dan sabda Rasul? Tidak. Beliau tidak menikah, alasannya kenapa? Alasannya sibuk menuntut ilmu. Alasannya beliau sibuk dengan menuntut ilmu. Enggak kepikir lagi Ibu sekalian untuk menikah. Harinya, waktunya habis malah di dalam menuntut ilmu. Makanya dalam sebagian riwayat itu sampai-sampai beliau dikatakan apa? Sehari itu beliau menghadiri majelis ilmu 19 kali. Allahu Akbar ya. Sampai-sampai beliau dalam sehari menghadiri majelis ilmu 19 kali. Masya Allah ya. Jauh dari kita. Ini potret ulama salaf itu seperti itu. Antusias dengan ilmu, waktu mereka habis dengan ilmu. Sehingga nama beliau saat ini harum. Dan sampai kapanpun, sampai hari kiamat pun akan harum. Apa yang membuat haram namanya? Ini ikhlasulillahi ta'ala. Ya makana lillah. Segala sesuatu yang dibangun atas lillah, fahuwa yabqa, dia akan terus berkelanjutan, akan abadi, akan kekal. Dan beliau termasuk orang-orang yang lillah, sehingga namanya harum sampai saat ini. Dan kitab beliau, salah satu di antara kitabnya adalah Riyadhus Shalihin yang kita baca saat ini. Riyadhus Shalihin. Yang kedua di antara kitab beliau juga adalah
hadis arba'in. Ya, disebut dengan hadis arba'in An-Nawawi. Arba'in ya An-Nawawi. Kedua kitab ini tidak diragukan. Kenapa enggak diragukan? Karena di seluruh lapisan masyarakat mereka menerima. Tidak ada satupun yang menolak. Ya. Bahkan ketika kami waktu di Jogja waktu dulu, ya kampus-kampus umum pun ada mereka halaqah majelis ilmunya hanya sebatas membaca matan saja. Apa yang mereka baca? Hadis arba'in, Riyadhus Shalihin. Hampir semua kampus Jogja saya kunjungi dulu. Hampir semua. Baik ketika mengunskripsi maupun ketika berdagang sambil kuliah. Antar susu kedelai, antar pai susu. Jadi gitu sambil belajar, sambil dagang. Insya Allah ya perjalanan menuntut ilmu itu Masya Allah. Jadi ketika sholat zuhur, sholat asar mampir di masjid, kita jumpai hampir masjid-masjid sekolah fakultas-fakultas yang ada, mereka membacakan hanya sebatas membaca saja. Yang dibacakan Riyadhus Shalihin, dibacakan hadis arba'in hanya sebatas membaca terjemahan saja. Ya, karena kitab Riyadhus Shalihin dan Arba'in Nawawiyah ini matan-matannya tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ya, kitab makanya kalau ingin pembuktian, Bapak Ibu sekalian silakan dipraktekkan di masyarakat. Mereka menolak atau tidak? Ya. Mereka semuanya menerima. Ini salah satu kitab beliau. Ada lagi nama kitab beliau adalah Syarhul Muslim. Ya, Syarhul Muslim. Jadi beliau mensyarah hadisnya Imam Muslim. Atau kitab beliau lainnya Al-Muhazzab. Al-Muhazzab ini kitab induknya fikih Syafi'iyah. Ya, kitab induknya fikih Syafi'iyah. Makanya beliau ini Imam Yahya ini mazhabnya Syafi'iyah. Syafi'iyah. Baik. Kemudian dari sisi akidah, atau sebelum sisi akidah, beliau rihlah dia dalam belajar, beliau belajar langsung sama bapaknya, Makanya ibu sekalian, ada pepatah orang Arab itu, buah itu jatuh tidak akan jauh dari pohon atau batangnya. Karena bapaknya seorang ulama, bapaknya soleh, bapaknya orang bertakwa, maka anaknya pun terhiasi dengan ketakwaan. Oleh karenanya ibu sekalian, ingin menjadikan anak kita yang memiliki insan budi pekerti yang mulia, berkarakteristik ulama, maka jadikan diri kita ulama terlebih dahulu. Jadikan diri kita orang yang baik terlebih dahulu. Ya. Jadi beliau belajar langsung bersama bapaknya, dan beliau ini Imam Yahya ini atau Imam An-Nawawi, beliau sudah hafal Al-Quran sebelum beliau dewasa. Ya. Pada umumnya para ulama itu sebelum balik mereka sudah hafal Al-Quran. Ya, makanya rentetan dalam mempelajari ilmu syar'i mestinya dia menghafal Al-Quran pertama dahulu. Ya, ini rentetan, hafal Al-Quran semuanya, kemudian setelah itu hafal hadis. Ya, dan kami menyadari setelah belajar keliru dalam belajar. Dulu ketika masuk Ma'had Jamil Rahman, langsung kami milih program diniyah, tidak mengambil program tahfidz, sehingga peluang untuk menghafal Al-Quran lebih sedikit ketimbang pelajar diniyah. Diniyah lebih banyak. Ya, sekarang pun baru menyadari. Ya, ala kulli hal tetap sampai mati kita bertekad untuk menghafal Al-Quran. Nah, kita menjaganya, menghafalnya, mentadabburi dan seterusnya. Jadi ini rentetan atau secara histori belajar beliau dari kecil sudah terdidik, sudah dinaungi dengan majelis ilmu.
Tapi makanya oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalaupun mau ngaji, anaknya dibawa. Anaknya dibawa. Tapi tetap ketika ngaji, adab-adab majelis ilmu, anak diingatkan. Ya, anak diingatkan. Dibawa di sini anak-anak yang sudah tamyiz. Anak-anak yang sudah tamyiz. Yafhamul khitab wa yuhsinul jawab, itu tamyiz namanya. Ya. Ketika kita ajak bicara, ya dia paham. Ya. Dan pemahamannya itu bagus. Ya, dan jawabannya itu bagus. Nak, tolong ayah ambilkan air. Ya, langsung dia jawab dengan jawaban yang bagus, iya ya. Iya Mi, saya ambilkan. Tapi ketika anaknya jawabannya bertolak belakang dari apa yang diperintahkan, ini belum tamyiz. Ya, sehingga kalau sudah bisa diajak ngobrol, bicara dan jawabannya bagus, dibawa. Terbiasa dia bermajelis ilmu. Ya. Demikian pula kalau mau sholat ke masjid, anak dibawa. Khususnya laki-laki. Lebih ditekankan laki-laki agar dari kecil dia terbiasa ke masjid. Ya, khususnya laki-laki. Ya, adapun perempuan tetap dilatih untuk sholat di rumah. Meskipun kadang dia merengek juga minta ikut seterusnya. Ala kulli hal tidak masalah, yang penting dia bisa diatur. Ya, tidak mengganggu kekhusyuan orang sholat, tidak mengganggu majelis ilmu yang ada. Nah, inilah potret dari ulama salaf ya yang ada. Kebanyakan mereka ingin menjadi namanya harum terlihat dari kecilnya, kesungguhan dia dari kecil. Sudah terkenal kegigihannya, kesungguhannya. Ya. Nah, beliau ini Imam An-Nawawi ini juga mendapatkan gelar. Gelar bukan gelarnya profesor ya. Doktor, orang-orang dulu tuh nggak ada gelarnya profesor doktor. Ulama salaf dulu nggak ada. Tapi gelar beliau adalah Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Gelar Muhyiddin. Gelar beliau Muhyiddin. Dan orang yang memberi gelar beliau ini, beliau sangat murka. Tidak diterima. Beliau nggak ingin dikatakan Muhyiddin karena segenerasi dengan beliau ini banyak ulama-ulama yang tersebar. Ya, generasi beliau ini banyak ulama tersebar. Loh, kok disebutkan saya sebagai Muhyiddin? Penghidup agama, orang-orang yang menghidupkan agama. Ya, beliau tidak suka digelari seperti ini. Beliau tidak suka. Karena hal ini bisa menyeret hati seseorang kepada kejurangan kebinasaan. Kalau dia tidak bisa mengontrol hatinya, bisa saja menjadi tumbul riya. Ya, ditampal ya Mardi Saputra SPD, Dr. Mardi Saputra SPD, MA, LC dan seterusnya. Ini khusus bagi saya ya. Sama yang dilakukan oleh ulama lainnya, ini menyeret kepada jurang kebinasaan. Saya menyadari hati saya tidak bisa mengontrol dari namanya riya. Ini bahaya. Karena penyakit riya ini menyerang siapa saja. Hatta para ulama, hatta para kiai, hatta para ustadz, ini bahaya sekali riya itu. Ya, terselubung, nggak tahu seseorang. Yang tahu Allah dan dirinya. Ya, makanya adalah dalam kaidah kita itu saddul zara'i'. Saddul zara'i'. Maka segala wasilah atau sarana yang mengantarkan kita kepada sesuatu yang membinasakan kita dihilangkan. Dihilangkan. Dan ini bisa menyeret. Iya, ini bisa menyeret kepada perbuatan kebinasaan. Dan beliau nggak suka digelari dengan Muhyiddin. Ala kulli hal, beliau terkenal dengan gelar Muhyiddin seperti ini. Nah, ini menunjukkan beliau ini sangat zuhud, sangat wara, dan juga beliau sangat tawadu. Iya. Baik, kemudian dari sisi akidah, ya, beliau dari sisi akidah, beliau banyak membaca kitab-kitabnya Asy'ariyah, ya, ulamanya Asy'ariyah.
Beliau terpengaruh dengan akidahnya Asy'ariyah. Ya. Namun dari sisi yang lain terkadang beliau tidak mengakui, tidak mengimani atau membantah keyakinan Asy'ariyah itu sendiri. Dari satu sisi juga beliau kadang membantahnya, menolaknya. Kenapa beliau terpengaruh? Karena banyak bacaan-bacaan beliau dari kitab-kitab Asy'ariyah. Ya, kitab-kitab Asy'ariyah. Iya. Baik. Kesalahan beliau, namanya manusia, tidak luput dari namanya salah. Beliau dalam beberapa sifat melakukan ta'til atau ta'wil. Atau dalam beberapa keadaan kadang beliau tafwid. Apa itu tafwid? Jadi menyerahkan maknanya, lafaznya Allah yang tahu, begitu saja. Yang ta'til dia menolak. Ya, kadang terjatuh dalam tahwid, terkadang terjatuh dalam ta'til. Baik, ini selayang pandang ya nubzah mukhtasarah anil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya. Kecepatan Ibu? Kecepatan. Saya sama loh, saya juga nulis dengan Ibu. Nah, nih. Ya, nulis yang poin-poin saja. Yang baru satu halaman. Ya. Baik. Ala kulli hal. Ada komentar yang bagus dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin terhadap kitab Riyadhus Shalihin ini. Ya. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwa kitabun jayyidun, kitab ini sangat bagus sekali. Ini komentar ya ulama besar rahimahullahu taala. Kitab ini kitab yang sangat bagus. Walam yasbiq lana qira'atuhu. Tidak ada satupun yang mendahului dari kami membaca kitab ini. Iya. Maka beliau menganjurkan kepada kita wa ra'aitu. Saya berpandangan. Ya. An nabda'a fihi wa nas'al Allah Subhanahu wa ta'ala an nutammahu 'ala khairin. Hendaknya bagi kita semuanya mengawali dan memohon kepada Allah untuk ya memperhatikan kitab ini, karena kitab ini mengandung sebuah kebaikan. Kitab ini mengandung sebuah kebaikan. Li'annahu kitabun nafi'un lil qulub. Kitab ini adalah kitab yang sangat bermanfaat bagi hati. Makanya kitab Riyadhus Shalihin ini dalam beberapa bab ini akan banyak menyinggung hati-hati manusia. Banyak orang-orang yang akan tersinggung. Banyak orang-orang yang akan tersindir. Apalagi kalau berbicara tentang babun nahyi, babun nahyi, bab hal-hal yang dilarang. Wa tahziru minha. Aqama qala al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Bab larangan, bab peringatan dari hal-hal yang kita lakukan. Nah, jadi kitab ini ya bermanfaat bagi hati. Saya ulangi lagi. Jadi komentar ulama terhadap kitab ini. Komentar ulama terhadap kitab ini. Apa komentar pertama? Kitab ini sangat bagus. Sangat bagus. Kemudian hendaknya kita memohon kepada Allah untuk membimbing kita di atas kebaikan dengan kitab ini. Memohon pada Allah untuk membimbing kita pada kitab ini ya, memohon kepada Allah untuk membimbing kita pada kitab ini.
agar mendapatkan kebaikan, gitu saja. Agar mendapatkan kebaikan. Kemudian yang ketiga, komentar beliau, kitab ini sangat bermanfaat bagi hati. Bahasa kitanya, kitab ini sangat cocok obat hati. Sangat cocok obat hati. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad atau dalam kitab Tibbun Nabawinya, karena Tibbun Nabawi itu bagian dari kitab Zadul Ma'ad, beliau mengelompokkan penyakit itu ada dua. Penyakit yang ada pada badan dan penyakit yang menimpa hati. Kalau penyakit yang menimpa badan, ya, maka obatnya di rumah sakit sana. Atau ya, obat-obat herbal atau obat-obat alami yang ada. Kalau obatnya hati, ini baca kitab ini. Ya, baca kitab ini. Makanya di situ ada lebih kurang dijelaskan para ulama, saya dilupakan ulama siapa gitu. Ada sekitar 5 atau berapa obat hati. Ya. Salah satunya adalah dawamu ala qiraatil Qur'an wa tadabburiha. Senantiasa membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya. Ya. Kemudian bermajelis ilmu. Ya, sering-sering bermajelis ilmu. Kemudian duduklah sama orang-orang soleh. Ini sebagian disebutkan di sini saja. Ya, nah kitab ini adalah salah satu dari obat hati. Bacalah kitab ini. Kemudian, dan dalam kitab ini pula, komentar beliau, ini berkaitan dengan amalan-amalan zahir. Ya. Wa muta'alliqa bil jawarih. Ya. Dan juga berkaitan dengan amalan-amalan anggota badan. Ya, ini dalam kitab ini berbicara ya tentang amalan zahir dan juga anggota badan. Anggota badan. Lidzalika yanbaghi ayyutana bihadzal kitab. Oleh karena itu, hendaknya kita memberikan porsi khusus, memberikan perhatian khusus, perhatian tersendiri pada kitab ini. Ya, ini pujian salah satu dari ulama abad ini yang sudah meninggal rahimahullahu taala, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Ya, semoga Allah merahmatinya. Baik, kita lanjutkan. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengawali kitab beliau ini dengan basmalah. Ya. Imam An-Nawawi mengawalinya kitabnya dengan basmalah. Kitabnya dengan basmalah. Ini basmalah itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa alasannya? Siapa yang bisa menyebutkan alasannya dan sering dikaji di majelis-majelis ilmu? Kenapa alasannya, Ibu? Alasan pertama, kitab Imam Nawawi ini ya dia awali dengan basmalah pertama karena iktidaan bi kitabillah subhanahu wa ta'ala, mencontoh atau mengikuti Al-Quran. Ya enggak, Pak? Mas, Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas diawali Al-Fatihah atau tidak?
Hah? Dari awal sampai akhir diawali Al-Fatihah. Iya. Oh, iya. Belum sadar. Masya Allah. Bu, Al-Quran dari awal sampai akhir diawali Al-Fatihah kan? Hah? Baik, semuanya diawali dengan basmalah, kecuali Quran surah Al-Bara'ah. Surah Al-Bara'ah itu disebut apa? At-Taubah. Kenapa para ulama tidak memasukkannya basmalah? Karena masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, bagian dari surah Al-Anfal yang berbicara tentang pembunuhan, ya, berbicara tentang jihad dan seterusnya. Ya, intinya begitu. Yang pertama alasannya untuk mencontoh Al-Quran. Yang kedua adalah iktidaan bi Rasulillah SAW, mencontoh Rasulnya, mencontoh Rasulnya. Rasul alaihi salatu wassalam, ya, tatkala menulis sebuah risalah, surat ke raja-raja Herakl atau raja-raja Romawi, bismillah, ya, min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad ila Herakl Rum atau ila Malikul Rum, ya, untuk rajanya Ar-Romawi atau untuk Herakl. Kemudian dari sekian banyak alasan, yang terakhir adalah dalam rangka tabarrukan. Tabarruk ini mengharap berkah. Mengharap berkah. Katabtu, bismillah katabtu. Saya menulis, dengan menyebut nama Allah. Saya menulis mengharapkan keberkahan dari Allah. Itu maksudnya. Saya menulis, kata Imam Nawawi, mengharapkan keberkahan kitab ini. Walhamdulillah kitab ini berkah. Sampai saat sekarang ini kita baca. Makanya itu dinamakan berkah, zadatul khair atau sabatul khair. Tetapnya kebaikan dan terusnya mengalir kebaikan tersebut, wala nuqsanuhu, dan tidak kurang darinya sedikit pun. Nah, berbicara tentang dalil-dalil, ini banyak dalil-dalilnya. Contoh salah satu dari dalilnya, man lam yada bi basmalah wa aqta wa abtar. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, tapi saya lebih cenderung mengatakan hadis ini adalah hadis yang sampai derajat hasan. Nah, meskipun ada sebagian mendhaifkannya, segala sesuatu perkara yang tidak diawali dengan basmalah maka kurang keberkahannya. Atau bahkan terputus keberkahannya. Dan banyak dalil-dalil pendukung hadis ini. Taruhlah hadis ini dhaif, banyak dalil-dalil pendukung. Segala sesuatu diawali dengan masalah. Masuk WC basmalah, kendarin mobil basmalah, mau berhubungan suami istri baca basmalah. Banyak dalil-dalil, mau makan baca basmalah, mau minum baca basmalah. Ala kulli hal, intinya ini alasan, 3 alasan yang kita sebutkan di sini dari sekian banyaknya alasan. Baik. Kemudian setelah beliau mengawali kitab beliau ini dengan basmalah, langsung membuat bab pertama. Babul ikhlasi wa ihdarin niyyati fi jami'il a'mali wa aqwali wal ahwali al-barizati wal khafiyyah. Ini saya butuh qari, ya. Ada qari enggak? Sariki bisa diqari di sini. Sariki punya kitab Riyadhus Shalihin? Enggak punya. Siapa punya Riyadhus Shalihin? Bergantian akhwat ada Riyadhus Shalihin? Mungkin bisa bergantian. Ya. Insyaallah dia punya. Coba lo baca lagi. Antum matannya kan? Gantian biar kan? Alhamdulillah banyak. Nanti bareng-bareng nanti.
Nah, baca bab ni, ulangi lagi. Biar pelan-pelan kita ngajinya. Baca ya. Bismillah. Hayakumullah. Langsung bab pertama dulu. Bab pertama langsung membacakan dalil-dalilnya. Babul ikhlas. Ingat ya, kita membaca qaul para ulama atau kitab para ulama, ini ada adabnya. Qala al-muallifu rahimahullah. Na'am sah. Qala, na'am. Tidak ada apa itu. Siapa sih? Punya kitabnya. Nah. Qala al-muallim. Muallifu. Qala al-muallim. Muallifu. Nah, muallim juga tidak masalah, khair insyaallah. Nah, muallifu juga muallif. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwal. Babul ikhlas wa ihdarin. Babul ikhlasi. Babul ikhlas Ya, sebagai mudhaf ilaih di situ. wa ihdarin niyyat. Wa ihdarin niyyah. Wa ihdarin niyyat. Ya, wa ihdarun niyyati. Fi jami'il a'mal. Fi jami'i. Ja-nya jangan dipanjangkan. A'mal Al-a'mali wal aqwal wal aqwali. Jangan disukun semua, kasih harakat ya. wal aqwal barizati wal khafiyyati. Baik. Langsung dalilnya. Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah. Terus Al-Bayyinah ayat 5. Wa qala ta'ala lan tanalu al-birra. la yanala. Beda ya? Beda anu. La yanala. Di antum apa sih? lan tanalu al-birra hatta Al-Imran. Lan La yanala Allah luhumuha. Beda ya? la yanala Allah Ha. la yanala Allah lahumaha wa Luhumuha. Luhumuha wa la dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Sama dengan saya. Baik. Terus lanjut. Wa qala ta'ala qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubdu ya'lamu Allah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, Allah barik fikum. Baik, di sini Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab pertama beliau menjelaskan babul ikhlas. Bab ini pintu ya. Pintu memasuki sebuah gerbang ikhlas. Ya, ini babul ikhlas wa ihdarin niyyah, dan menghadirkan niat di semua amalan. Semua amalan. Wa aqwal, dan perkataan. Jadi mau melakukan amalan, mau berucap, wa ahwalil barizah, atau amalan-amalan yang barizah. Barizah itu amalan yang zahir, wal khafiyah, dan amalan-amalan batin. Ini judulnya. Artinya menghadirkan niat, bab menghadirkan atau memunculkan niat, menghadirkan niat dalam semua amalan.
dan ucapan. Baik amalan yang zahir, baik amalan zahir maupun amalan khaf, tersembunyi atau batin. Nah, di sini Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan ada 16 dalil. Ya. 16 dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 dalil dari Al-Qur'an. 3 dalil dari Al-Qur'an. Dan selebihnya dalil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penguatnya. Ya, selebihnya hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bahas 3 dalil ini dulu dari Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala, benar-benar Allah tidak memerintahkan seseorang ya melainkan mereka semuanya beribadah kepada Allah dengan cara mukhlishina lahu, memurnikannya untuk Allah. Ya, memurnikannya untuk Allah, mukhlishina lahuddin, agamanya hunafa, agama yang hunafa ini. Ya, agama hunafa, ini agama disifat dengan hunafa. Ya, karena agama itu adalah lurus, tidak tercampur dengan noda-noda kesyirikan. Jadi benar-benar Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya tanpa ada syirik di dalamnya. Benar-benar lurus, tegak lurus di atas ya jalan yang benar. Wa yuqimus shalah, dan Allah memerintahkan kita untuk menegakkan salat. Ya. Memerintahkan kita untuk menegakkan salat. Jelaskan oleh para ulama tafsir, menegakkan salat dengan salat itu berbeda. Ya. Kalau menegakkan salat itu terpenuhi syarat-syaratnya atau syarat-syarat penyempurna. Syarat-syaratnya atau syarat sah atau syarat penyempurna. Kalau syarat sah ini harus taharah. Ya, harus suci minal ahdasil akhbar wal asghar, dari hadis kecil maupun hadis besar. Ya. Kalau suci dari sempurna, harus suci dari namanya kesyirikan, harus suci dari namanya maksiat dan dosa. Yang paling urgennya harus suci dari noda kesyirikan. Kalau tercampur dalamnya kesyirikan, ya maka lahabita amalukum, maka amalan-amalan mereka akan terhapus. Lain asyrakta la yabatanna amalu. Ya. Taib. Wa ya'tuna zakah, dan mereka diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan atau membayarkan zakat. Wa zalika dinul qayyimah, demikianlah agama yang lurus. Ini pertama, Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Kemudian dari poinnya yang kelimanya apa? Perintah untuk apa, Ibu? Perintah untuk ibadah. Ini poin yang pertama, perintah untuk ibadah. Kemudian harus suci dari yang namanya syirik. Ini makna secara globalnya, suci dari namanya kesyirikan. Mau ibadah harus suci dari kesyirikan. Syarat sah sempurnanya sebuah ibadah harus suci dari kesyirikan. Kemudian perintah untuk menegakkan salat. Perintah untuk menegakkan salat. Ini poin intinya. Kemudian yang terakhir adalah membayar zakat. Bayar zakat. Zakat ini pada umumnya kalau dibaca dari tafsir yang ada, zakatun nafsi atau zakatul
maliyah, zakatul maliyah, zakatul diri sendiri atau disebut dengan zakatul fitrah atau zakatul mal, zakat mal. Ya, zakat harta. Kalau sudah mencapai nisab. Nisabnya seukuran emas 85 gram emas. Ya. Kemudian mencapai haul, berlalunya 1 tahun, dihitung dengan bulan Hijriyah. Hitung dari bulan Hijriyah. Jadi zakat di sini zakat harta atau mal. Zakat fitrah. Iya. Nah, yang kita sebutkan di atas tadi itulah agama yang lurus. Ibadah kepada Allah, mensucikan diri dari perbuatan syirik, ya, kita menegakkan salat, membayar zakat, demikianlah agama Allah yang lurus. Baik. Kemudian di dalil yang kedua, Quran surah Al-Hajj ayat 37 ini. Al-Hajj ayat 37 ini. Di sini Allah berbicara, ya, la yanallaha luhumuha. Ini berkaitan dengan, ya, hewan sembelihan. Artinya Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan menerima atau tidak akan sampai, ya, wala dima'uha, demikian pula darah-darahnya yang ditumpahkan, ya. Walakin yanaluhu at-taqwa minkum, yang akan sampai hewan sembelihannya itu, darah yang ditumpahkannya tersebut akan sampai kepada Allah, ini dibangun di atas ketakwaan. Ya, seorang bila mana terwujud takwa, ini benar keikhlasan dia. Ya. Jadi dalam ayat Al-Hajj poinnya, ya, berkaitan dengan apa? Perintah untuk menyembelih. Ya, udhiyah, ya, menyembelih hewan kurban. Hewan kurban yang kita sembelih, darahnya kita tumpahkan, itu syaratnya diterima kalau dia bangun di atas takwa, ai ikhlas. Ya, perintah untuk menyembelih hewan kurban agar diterima oleh Allah, harus dibangun di atas takwa atau ikhlas. Ya. Ini ayat kedua. Kemudian ayat yang ketiga, Quran surah Ali Imran ayat 29. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah." Ya, di sini ada 2 poin. Dalam ayat ini Allah berbicara 2 poin saja. Ya, untuk mengatakan kepada manusia atau kepada para sahabat, orang kafir dan seterusnya, orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya, hendaknya mereka mengetahui secara pasti segala apa saja yang dia sembunyikan dalam dirinya, ya, Allah tahu. Kemudian segala apa saja yang yang dia munculkan, dia kemukakan di permukaan, Allah tahu. Jadi tidak ada satupun yang tersembunyi sedikit pun dari hambanya dari Allah. Poinnya sudah ada 2. Apa tadi? Ya, Allah mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Demikian pula poin yang kedua, apa saja yang kita munculkan, Allah pun juga tahu. Allah pun juga tahu. Baik. Ibu sekalian, penulis rahimahullahu taala memotivasi kita
Ya, penulis ini Imam Nawawi rahimahullah taala, ketika kita mau beramal, baik amalan itu berupa perkataan kita yang sifatnya zahir atau batin yang tersembunyi, maka yang perlu diperhatikan munculkan ikhlas. Munculkan ikhlas. Arti munculkan niat. Ya. Munculkan niat. Seorang lagi, penulis memotivasi. Hendaknya di setiap amal hadirkan niat, gitu saja. Setiap amal hadirkan niat. Nah, gitu saja poinnya. Ya. Kemudian niat itu ada beberapa poin yang kita bahas di sini. Niat, pertama kita berbicara tempatnya niat. Tempatnya niat. Di mana tempatnya niat? Niat itu adalah amalan batin, bukan amalan lisan. Ya. Jadi tempatnya di mana? Mahalluha qalbu. Di tempatnya di hati, Bu sekalian. Jadi tempatnya itu di dalam hati. Ya. Wala mahalla laha fil lisan fi jami'il a'mal. Enggak ada namanya tempat niat itu di lisan, di semua amalan. Ini poinnya pertama, kita paham dulu, niat itu tempatnya hati. Bukan semua amalan niatnya di lisan. Ya. Walihada kana man nataqa bin niyyah inda iradati shalah aw shaumi aw al-haji aw wudu'i wa ghairi zalika min al-a'mal. Ya, oleh karena itu ya, seseorang mengucapkan niatnya dengan lisannya apabila dia mau salat, mau puasa, mau haji, mau wudu dan seterusnya dari amalan. Ini kana mubtadi'an qailan fi dinillah ma laysa minhu. Ini dia sudah melakukan inovasi dalam agama, ya, atau berkreasi dalam agama. Sekali lagi, niat itu tempatnya di hati. Ketika mau sholat, mau haji, mau puasa, atau dari semua jenis ibadah, diucapkannya dengan lisannya, maka dia sudah berinovasi, sudah melakukan kreasi di dalam agama. Yang mana agama tidak pernah menuntun seperti itu. Maka butuh untuk dalil akan hal ini. Karena Nabi SAW, kita tahu bersama, beliau juga sholat, beliau juga berwudu, beliau juga bersedekah, beliau juga puasa, haji sebagaimana yang kita lakukan. Tapi tidak ada satupun terdengar di telinganya para sahabat, orang-orang yang berada di belakang beliau salat, seperti sahabat Umar, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, seperti sahabat Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat lainnya, baik sahabat yang menghadiri ketika perang, ya, mereka salat bersama Nabi SAW. Tidak ada satupun di antara mereka Nabi SAW mengatakan Allahumma inni nawaitu an usalli, atau sallaitu nawaitu an usalli kaza wa kaza, gimana niatnya? Usalli ya pokok kalau dulu kita belajar SD itu sengaja aku salat wajib 5 waktu, salat zuhur, kemudian menghadap kiblat, mengikuti imam atau imam lillahi ta'ala. Ya, itu dulu SDD seperti itu. Makanya kalau saya mempelajari kitab-kitab dari fikih Syafi'iyah itu, ya, fikih Syafi'iyah, baik kitab fikih Syafi'iyah manapun, ya, yang mu'tamad di fikih Syafi'iyah yang namanya niat itu adalah muqtarinan bi fi'li. Itu niat di fikihnya Syafi'iyah, mazhabnya Syafi'iyah.
Ini niat itu muqtarinan bi fi'il. Apa arti muqtarinan? Niat itu hadir ketika berbarengan dengan perbuatan. Dicontohkan oleh guru kami, ya, Syekhuna Dr. Labib hafizahullah taala, Dr. Labib Najib hafizahullah taala, semoga Allah menjaganya. Beliau mengatakan, menjelaskan niat itu muqtarinan bi fi'il, ya. Ini niatnya berada ketika Allahu Akbar. Mulai dari huruf alif sampai huruf akbar, ra. Situ tempat niatnya. Itu tempat niatnya. Maka kita tanyakan kepada saudara kita, Mas, di situ pengikut mazhab Syafi'iyah? Iya. Mazhab Syafi'iyah menjelaskan niat itu ketika mau melakukan. Itu Mas ketika atau sebelum melakukan? Saya mau berwudu ketika mau berwudu atau sedang berwudu? Atau sebelum berwudu atau memang sedang melakukan wudu? Atau ketika takbir Allah, mulai di situ niatnya tempatnya. Allah, mulai huruf alif, Allahu Akbar. Situ niatnya. Kalau mazhab Syafi'i, silakan diucapkan di situ. Makanya talaffuz bin niyah dengan jahar bin niyah itu di mazhab Syafi'i itu dibedakan. Kalau talaffuz itu bukan jahar, usolli ini itu kaza. Talaffuz itu tetap di hati dia. Tetap di hati. Yasma'u bi nafsi, dia dengar sendirinya. Iya. Niatnya tempatnya situ. Ada dari huruf alif sampai huruf ra. Di situ tempatnya. Alasan mereka mentalaffuz bin niyah ini hanya dalam rangka ya yusa'adu qalb, hanya menguatkan hati saja. Ini ya mazhab Syafi'iyah. Tapi yang jelas, yang benar, niat itu di dalam hati. Ya, tanpa harus mengucapkannya. Maka tidak, sekali lagi Ibu sekalian, kita tidak pernah mendengar ya Nabi SAW mengatakan Allahumma inni nawaitu usalli, Allahumma inni nawaitu an tasaddaqa, Allahumma inni nawaitu an asuma, Allahumma inni nawaitu an uhajja. Lam yakun yaqulu hadza. Li'an wa dzalika li'anna niyata mahalluha qalbu. Kita tidak pernah mendengar Nabi SAW, sengaja aku saya mau salat, sengaja aku mau puasa, sengaja aku mau berwudu bersuci. Itu tidak ada. Tidak pernah didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita lebih cerdas, lebih pintar dari Nabi dan sahabat? Maka jelas beliau lebih cerdas, lebih pintar ketimbang kita. Tapi beliau enggak lakukan. Alasannya kenapa beliau, Nabi dan sahabat tidak lakukan? Karena wallahu ya'lamu ma fi qalbi. Allah itu tahu. Jangankan diucapkan, terbesit sedikit saja dalam hati kita, Allah tahu. Sebagaimana yang kita bacakan tadi, apa yang tersembunyi belum diucapkan, kan? Hal-hal yang kita sembunyikan dari kita atau yang dimunculkan dalam diri kita, Allah tahu. Ya. Ini alasannya Nabi dan para sahabat tidak menjaharkannya, ya, niat. Tempat niat itu ya di dalam hati. Nah, bisa diambil poinnya? Saya ulangi lagi. Ada tempat niat di dalam hati. Ya. Dia bukan amalan lisan. Sehingga tidak perlu untuk melafazkannya. Karena kalau melafazkan butuh dalil. Butuh dalil atau butuh perbuatan sahabat Namun kita tidak pernah, sahabat tidak pernah
pernah mendengar Nabi ketika sholat, wudu, sedekah, zakat, ya, membaca niat atau melafazkan niat. Melafazkan niat, padahal beliau salat di belakang. Salat di mana? Di belakang Rasul. Bahkan dalam keadaan perang pun ribuan sahabat salat di belakang Rasul. Bahkan dalam keadaan perang pun ribuan sahabat tidak pernah mendengar Rasul membaca niat. Apa alasannya tadi? Alasannya adalah apa alasannya? Santri, apa alasannya tadi? Alasannya Quran surah Al-Imran ayat 29. Apa bunyi ayat 29? Segala apa saja yang tersembunyi, yang terbesit saja Allah tahu. Karena Allah mengetahui apa saja yang tersembunyi. Maka ma'asyiral muslimin ibu sekalian, wajibu 'alal insan yukhlasun niyata lillah. Dia mengikhlaskan niatnya, memurnikan niatnya untuk Allah fi jami'i ibadatihi, di semua jenis ibadah yang dilakukan. Wala yanwiya bi ibadatihi illa wajhallah wa darul akhirah. Dan dia tidaklah meniatkan ibadahnya melainkan dua hal: mengharapkan wajah Allah dan hari akhirat. Mas, siapa namanya Mas? Gibran. Alvino mau salat. Alvino kalau mau salat, maka harus terpenuhi dua hal. Mau salatnya diterima, terpenuhi dua hal. Hadirkan niatnya untuk Allah saja. Satu. Kemudian yang kedua, carilah kampung akhirat. Bukan mencari kamarnya tetangga. Kamar tetangga itu mempesona. Sehingga hati-hati dari perbuatan seperti ini, karena syaitan itu bermain cantik di situ. Syaitan itu pandai bermain cantik di situ. Yang paling diserangnya itu para dai. Para masyayikh, para ustadz, para kiai, para alim itu paling pandai bermain di situ. Untuk membolak-balikkan hatinya. Awalnya mungkin ikhlas, namun karena sesuatu hal ini berubah niat. Makanya perlu di sini Syekh menghadirkan niat itu di semua amalan. Dan ini salah satu alasan Imam Nawawi rahimahullah ketika menulis, beliau ingin mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa hadza huwa allazi amara Allah bihi, dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengikhlaskan niat kita.
untuk menghadirkan niat di setiap amalan kita. Sebagaimana Al-Bayyinah tadi ayat 5. Maka wayam bagi ayastahdiran niyata ay niyatal ikhlasi fi jami'il ibadah. Seyogyanya seseorang itu dia menghadirkan niat yang murni, niat yang kosong dari kesyirikan di semua jenis ibadah. Ya, dari semua jenis ibadah. Maka contoh masalah al-wudu'. Contohnya wudu. Maka ketika dia berwudu, annahu tawadda'a lillah. Dia berwudu untuk Allah. Ini yang pertama. Wa annahu tawadda'a imtisalan li amrillah. Ini yang kedua. Yang ketiga ya. Maka fanyanwi masalan al-wudu'a. Dia niat, contohnya niat wudu. Ya, niatnya niat wudu atau niatnya niat ibadah. Ini yang perlu dihadirkan ketika ibadah. Ketika beramalan, niatnya niat wudu. Kemudian yang kedua adalah niatnya itu niyatu an takuna lillah, niatnya untuk Allah. Bukan untuk yang lainnya. Yang ketiga ya, niyatu annahu qama biha imtisalan li amrillah. Dia menegakkan perintah atau dalam rangka menegakkan perintah Allah. Sebagai contoh ketika seseorang berwudu. Bagaimana niatnya? Pertama, niatnya hadirkan niat ibadah atau niat wudu. Kemudian yang kedua, ya, niatnya itu untuk Allah atau wudunya itu untuk Allah. Wudunya untuk Allah. Kemudian yang ketiga, dalam rangka menegakkan perintah Allah. Baik. Manakala terpenuhi tiga hal ini, fahadza akmalu syai'in minan niyyah, sempurnalah niatnya. Niatnya ibadah, kemudian niat wudunya itu untuk Allah, kemudian dia ketika berwudu itu dia melaksanakan perintah Allah. Terpenuhi tiga hal ini dalam hatinya, maka sudah sempurna niatnya. Ini contoh kasus wudu, ibu sekalian. Demikian pula ketika sholat, maka yang perlu pertama diniatkan niatnya niat sholat. Saya mau sholat. Ya. Kemudian tentukan jenis sholatnya, jenis zuhur, sholat apa? Sholat zuhur atau sholat asar, atau maghrib, wal isya, wal fajr, atau syabha zalik. Maka saya di sini sedang menjelaskan, ya, niat itu fungsinya membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Ini fungsi niat. Fungsi niat membedakan ibadah satu dengan ibadah lainnya. Kemudian fungsi niat yang berikutnya adalah membedakan ini ibadah dengan kebiasaan atau adat istiadat. Ya, membedakan dengan niat, membedakan ya ibadah dengan kebiasaan. Ya. Ini fungsi niat. Jadi yang pertama, tentukan sholatnya, sholat apa. Yang kedua, annaka innama tusalli lillah la li ghairihi. Ya. Hanya saja kamu sholat untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. La tusalli riya'an wala sum'atan wala tumdaha ala sholatik. Kamu jangan ketika sholat jangan ingin riya, jangan ingin sum'ah. Ya. Riya itu mempertontonkan amal solehnya, amal sholatnya. Kalau sum'ah itu, lihat loh, ini loh saya amal soleh itu. Ingin didengarkan amalan solehnya, ingin disebut saya sekian, seterusnya. Ya. Atau ingin dipuji oleh seseorang.
Ya, wala litanala syai'an minal mal awid dunya. Janganlah di antara kita ya ketika mau amal soleh mencari sesuatu dari harta atau mencari sesuatu dari dunia. Ini buat dai-dai yang ada di sini saya tegur. Ya. Dai-dai yang ada penasiran langsung. Karena fitnahnya bagi dai ini dunia itu besar. Ya, ketika diundang mau minta amplopnya gede. Maunya tidurnya di hotel. Kalau tidur di masjid di lesehan tidak mau. Ini dai su. Berapa? 50 juta. Hotelnya bintang 10. Ada bintang 10, Pak? Hah? Ini bintang-bintang itu apa sih maksudnya? Nah, bintang itu apa sih? Bintang 1, 2, 3 maksudnya apa? Hah? Fasilitas. Kalau bintangnya 100 gimana? Ya, ala kulihan. Intinya dunia. Ya. Makanya wahai saudaraku, dai-dai yang ada, ketika kami keluar dari pondok kami dulu, guru-guru kami itu sudah menjelaskan ya. Kita di tempat benar, di pondok kami itu ala kadarnya. Itu rangka untuk melatih. Ketika diterjunkan ke lapangan, hendaknya sadar diri. Sini banyak saksi di sini. Iya. Makan ala kadarnya. Kadang nggak makan. Iya. Kadang mereka nggak makan. Kenapa? Karena di desa makan di rumah enak, nyampe di situ makan nggak enak. Makannya beli nasi padang di luar. Iya. Atau benar-benar nggak makan. Iya. Saya membayangkan pondok pesantren dulu tuh, ya masya Allah, semuanya lengkap, enak, segala macamnya. Ternyata kita didapati pondok pesantren, ya saya berbicara tentang pondok saya ya, kalau bukan pondok lain. Ya, memang untuk dilatih untuk ya menghadirkan niat ketika dakwah itu ikhlas. Ya, jangan-jangan jadi jai cengeng. Ya, mohon maaf mungkin kalau mau kajian maunya dijemput misalnya. Meskipun tidak masalah, itu maksudnya berbuat baik kepada ustaz tidak masalah. Artinya kita nggak dilatih seperti itu. Bahkan mau jalan kaki ratusan kilo, kalau mereka minta kita datang-datangi. Misalnya kalau antum keluar dari pondok pesantren, carilah paling tidak beberapa keadaan. Ada misalnya, Mardi, mau nggak ngajar di tempat saya gaji 10 juta, rumah lengkap, keramik, AC, kendaraan motor dikasih, makan semuanya gratis. Ada tawaran lagi, Pak Ustadz mau nggak bantu dakwah kami di kampung ini? Kalau makan ya mungkin ya begitu. Kalau gaji ya mungkin belum bisa kami gaji. Kalau ada kami kasih. Nah pilih itu tuh. Pilih itu. Dulu kita dilatih seperti itu. Ya. Atau ya rumahnya satu keramik yang tidak keramik, ya. Ini lantai tanah, gaji 500.000, pilih yang 500.000 itu. Ini gajinya 10 juta, pilih. Ya. Nah memang sesuatu amal ini, dai ini menyampaikan agama Allah ini sesuatu yang mulia. Maka jangan kotori sesuatu yang mulia ini dengan hina itu. Dunia itu kan hina. Ya, maka fitnah dai itu dengan dunia ini sangat bahaya. Nah, kita dilatih dulu seperti itu. Biar kokoh. Ya. Motor mati-mati di jalan, kehujanan, kepanasan. Apa bahasa? Enggak, kalau hujan enggak kepanasan, kalau kepanasan enggak kehujanan. Iya. Itu bahasa sekarangnya begitu ya. Iya. Pak Ustadz mau ngajar tempat kami itu pun ditanya, situ ada jaringan internet enggak? Enggak siap untuk di pelosok. Cari yang dai seperti itu. Yang siap berdakwah, berjuang bersama-sama. Iya. Wallahu a'lam, saya enggak ngerti dengan dai-dai seperti itu. Meskipun mereka menamakan diri saya salafiyun, salaf yang mana mereka contoh? Ya, salaf mana yang mereka contoh?
Maunya kalau dijemput itu kendaraannya Alphard. Bukan nyindir ustadz yang apa, enggak ya, itu untuk kebaikan saja gitu kan. Maksudnya nggak mau, Ustaz, kita adanya mobilnya Kijang, prap mobilnya, wah, ada yang Alphard kok. Jangan, maksudnya bukan gitu ya, jangan gagal paham dan salah paham, insyaallah ya. Iya. Jadi knalpotnya bunyi begitu, atau mobilnya mogok-mogok. Ala kulli hal, intinya ikhwas sekalian, ya. Sesuatu amalan ibadah, menyampaikan agama Allah, seterusnya ini adalah amalan yang teramat mulia. Jangan kotori, jangan nodai amalan yang mulia ini dengan sesuatu yang hina. Dunia ini hina. Ini camkan oleh semua para dai. Dunia itu hina. Bahkan lebih hina dari sebuah bangkai kambing. Kita jijik lihat bangkai kambing itu. Dan dunia ini lebih jijik lagi. Tapi itulah Allah hiasi dunia ini dengan perhiasan. Inna dunya khadirah wa hulwah. Ya, indah dan hijau di pelupuk mata manusia. Nah, ketika mereka mata dan perutnya sudah tertipu dengan ambisinya, sudah tertipu dengan dunia ini, dibinasakan oleh Allah SWT. Sebagaimana orang-orang terdahulu dibinasakan oleh Allah karena dunia ini sudah dibentangkan bagi mereka. Nabi SAW tidak khawatir dengan umatnya miskin, tidak khawatir. Ya. Tapi yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW, umatnya dibentangkan dunia seluas-luasnya. Orang mengejar dunia sehabis-habisnya. Ingat, Allah jadikan dunia ini bagi kita untuk diinjak. Ini menunjukkan dunia ini hina. Jangan jadikan dunia di pundak, dipikul. Kalau dunia dijadikan dipikul di pundak kita, ya sudah. Seorang istri punya suami, disibukkan cari nafkah, akhirnya majelis ilmu nggak datang lagi. Cari nafkah Ustaz, padahal dia nggak mampu untuk itu. Dia mampunya hanya 10.000, 20.000 sehari. Paksain 100.000, 200.000 sehari. Ketika majelis ilmu ada, tidak hadir lagi. Ketika sedang ramai jual beli, wah ini ada majelis ilmu, enggak mau lagi datang. Apalagi kalau ustadznya sampai tersinggung dengan dirinya. Misalnya menyampaikan, wah kebetulan dia punya sifat dusta ini. Ustadznya sedang membahas tentang babu dusta. Waduh, ustadz ini nyinggung saya, nyindir saya ini. Udahlah, besok saya enggak ngaji lagi sama ustadz ini. Ustadz apa ini? Padahal ustaznya nggak tahu kalau dia orangnya pendusta. Saya sudah menjelaskan Al-Quran yang dibacakan, hadis yang dibacakan. Innal kasiba yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ila nar. Ustaz saya mempunyai saya neraka. Karena saya berdusta. Loh, ustaznya nggak ngerti. Kalau dia sedang berdusta. Nah, ya ini ibu sekalian ya. Hendaknya segala sesuatu, ya, apalagi kalau amalan itu adalah amalan yang mulia, hadirkan niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi, kata Syekh, penulis membawakan ayat tadi, ya. Ini iddata ayatin kulluha tadullu ala niyata mahalluha qalbu. Ayat yang kita bacakan tadi, 3 ayat tadi, itu menggambarkan, menunjukkan niat itu tempatnya di dalam hati. 3 ayat tadi, 3 ayat yang dibawakan oleh penulis menunjukkan amalan niat atau tempat niat itu di dalam hati. Nah, wa anna Allah subhanahu wa ta'ala alimun bi niyatil 'abdi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang paling mengetahui apa saja yang diniatkan oleh hambanya dalam hatinya. Rubbama ya'malu 'abdu 'amalan yazhuru amaman nas annahu amalun salih. Dan terkadang manusia, seorang hamba, dia melakukan sebuah amalan yang memunculkannya di tengah-tengah manusia, di hadapan manusia, bahwasanya saya ini melakukan amal saleh.
Wa huwa amalun fasidatun. Padahal sejatinya itu adalah amalan yang rusak. Ya, terkadang ada manusia begitu. Ingin menampakkan, memunculkan amalannya di depan manusia. Seolah-olah dia sedang melakukan amal soleh, pada hakikatnya itu bukan amalan soleh. Amalannya rusak. Kenapa amalannya rusak? Karena niatnya rusak. Li'anna Allah Ta'ala ya'lamu ma fi qalbi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengetahui segala apa saja yang ada di dalam hati. Wala yujazal insanu yaumal qiyamati illa ala ma fi qalbi. Pada hari kiamat nanti tidaklah Allah berikan balasan kecuali apa yang ada dalam hati kita. Jadi yang akan kita terima balasan di hari kiamat itu hal-hal yang terbesit dalam hati saja, bukan di lisan. Nah, bukan di lisan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surah At-Tariq ayat 8 dan 10. 8 sampai 10. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya amalan yang dilakukannya itu akan kembalinya kepada Allah. Ini hidup setelah kematian. Yauma tubalas sarair, pada hari yang amalan-amalan rahasia itu dikemukakan, dinampakkan, dimunculkan. Semua amalan rahasia kita pada hari kiamat dimunculkan, ditampakkan. Fama lahu min quwwati wala nasir, maka tidak ada satupun kekuatan ya dan penolong pada hari itu. Ya, ini pada yakni yauma tantakhbaru as-sarairu al-qulub. Ini pada hari di mana hati-hati manusia itu amalan atau segala rahasia-rahasia dalam hati itu dinampakkan. Ya, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Apakah mereka tidak mengetahui apabila mereka dikeluarkan dalam kuburan mereka? Wa husila ma fil sudur. Dan apa-apa yang ditampakkan atau apa yang disimpan di dalam apa yang tersimpan di dalam dada mereka itu akan husila, dimunculkan, dihadirkan. Ini Quran surat Al-Adiyat. Maka akhwat sekalian, fa fil akhirah yakunu sawabu wal iqab. Maka di akhirat dia akan mendapatkan pahala dan akan mendapatkan hukuman. Wal amalu wa'tibaru bima fi qalbi. Amalannya itu dan menjadi patokannya itu apa yang ada dalam hati. Dia mendapatkan pahala dan hukuman itu tergantung dengan apa yang ada dalam hati mereka. Adapun di dunia fa'ibratu bima zahar. Adapun di dunia itu patokannya apa yang muncul. Ya. Fa yu'amilun nasu bi zawahir awalihim walakin hazi zawahir. Ya. Manusia mereka melakukan amalan-amalan zahir akan tetapi walakin hazihi zawahir. In wafaqat ma fil bawatini salaha zahirihi wa batinihi. Kalau dia sepakat amalannya tadi, amalan batin itu adalah baik, maka zahirnya amalan zahirnya itu amalan yang baik, maka batinnya pun juga baik. Wa sariratuhu wa alaniyatuhu. Wa in khalafat masara qalbu ya mutanawiyan ala niyati fasidah na'udzubillah min zalik fama a'zamu khasratahu. Ya, kalau niatnya itu terbalik di dalam hati mereka, berbeda dengan hati mereka, maka niat atau amalan ibadah yang dilakukannya tadi maka menjadi rusak. Nah, maka falillahil hamd ayyuhal ikhwah bi ikhlasin niyyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah sekalian, hendaknya kita ikhlas dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, kata Syekh di sini, bahwasanya syaitan kadang mereka mendatangi ya ketika seseorang ingin melakukan amal kebaikan. Fa yaqulu laka innaka innama ta'malu hadzal riya fayahbitu hamatahu wa shabatahuka walakin la taltafit ila hadza wala tu'ti bal a'mal walau qala laka innaka innama tu'malu riya aw sum'ah innaka law syi'ta hadza anta al'an ta'malu hadza riya wa sum'ah laqalat la qulta la.
Idzan fahadza waswasu allazi adkhalahu syaitan fi qalbika. Ini adalah waswas syaitan. Jadi ketika kita mau beramal, ya kita mau beramal, oh saya ini nanti dikatakan riya, oh ini dikatakan sum'ah, atau dikatakan apa? Dikatakan dan seterusnya untuk mencari dunia. Dia berhenti dari beramal, maka disebut riya. Tapi kalau tidak ada muncul seperti itu, oh saya dikatakan, oh nah bismillah saja, ini untuk Allah dan Rasulnya. Untuk Allah dan Rasulnya, mencari pahala dan mencari mengamalkan sesuai dengan Rasulnya. Ya, maka niat seperti ini dia tidaklah niatnya rusak. Ini hanya sebatas waswas syaitan. Jadi kita mau beramal, saya sedekah, nanti kalau saya sedekah dikatakan riya, dikatakan dermawan. Akhirnya nggak jadi sedekah. Nah itulah dikatakan riya. Iya. Ini adalah waswas syaitan yang digunakan untuk mempercantik ya pekerjaan dia agar manusia terjerumus dalam perbuatan riya. Baik. Masih ada waktu sekitar berapa lagi? 15 menit lagi ya. Nah, ibu-ibu sudah ramai nampaknya. Iya, ibu-ibu sudah ramai. Jadi saya ulangi lagi ibu-ibu sekalian, ya saya ulangi lagi. 3 dalil tadi disebutkan, niat itu tempatnya di dalam hati. Itu poinnya, niatnya di dalam hati. Kemudian ketika mau beramal, jauhi yang namanya waswas syaitan. Itu poinnya. Ketika mau beramal jauhi waswas syaitan. Apa contoh waswas syaitan? Contohnya ada namanya Ibu Aisyah. Ibu Aisyah ini orang kaya, Masya Allah ya, orangnya kaya. Dia mau nyumbang ke Ababil. Beliau mau nyumbang ke Ababil. Berapa ini sumbangnya? 1 miliar. Ya. Nah, syaitan bermain di situ. Kalau saya kasih ke Ababil 1 miliar, wah nanti saya dikatakan dermawan. Ya. Wah dikatakan nanti saya orang yang rajin bersedekah, orang soleh. Udahlah nggak jadi sajalah. Saya sudah sedekah. Nah ketika seperti ini, inilah yang disebut dengan riya. Ya, ketika seperti ini nggak jadi dia sedekah, maka ia adalah riya. Bu sekalian, Ibu, halo Bu, sudah kondisif? Ibu, sudah kondisif? Sudah, nanti kita gantian bicara Ibu. Nanti saya minta Ibu satu-satu atau perwakilan mewakili nanti. Iya. Sudah bisa dipahami Ibu sekalian? Sudah? Intinya apa Ustaz kok panjang bertele-tele dari tadi Ustaz? Panjangnya niat. Ya, poin intinya apapun bentuk jenis amalannya Ibu sekalian, hadirkan niat untuk Allah dan kosongkan dari yang namanya segala kesyirikan. Baik, dan niat itu tempatnya di dalam hati, bukan diucapkan. Kalau diucapkan maka butuh dalil, butuh contoh. Contohnya dari siapa? Dari Rasul, dari sahabat. Namun kita tidak jumpai. Padahal sahabat sholat di belakangnya. Kalaupun ada, ya berarti sesuatu
wahyu yang baru yang turun. Nah, nabi baru pula yang turun. Baik. Adapun pendapat ulama yang mengatakan ya melafazkan niat ya dalam rangka menguatkan hati, ini sebagian dari ya yang disepakati oleh mazhab Syafi'i ya. Tapi yang benar berdasarkan dalil yang ada ini tidak seperti itu. Nah, baik. Selesai dalil ke 2, 3 dan 1, 2 dan 3. Kita masuk dalil yang keempat. Kayaknya udah nggak kondusif. Nampaknya sudah nggak kondusif, sudah rame. Masih bisa bertahan atau enggak? Hah? Masih? Baik. Kita lanjutkan. Tolong dibaca coba lagi, Pak. Ya, hadis sekarang hadisnya lagi. Hadis pertama. Nah, وعن أمير المؤمنين بحفص عمر بن الخطاب بن مفصل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن معي بن غليب قراشي عدوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. Nah, Assalamualaikum. Jadi hadis ini Bapak Ibu sekalian, hadis disebut dengan hadis niat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh hadis niat ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bukhari dan Muslim. Syekh Abdul Muhsin Al-Badr, Syekh Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala, beliau menjelaskan, kata beliau ya, wa fi sahihihima alladzina huma asahul kutubi al-musannafah. Tidak diragukan lagi kedua hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kedua kitab ini adalah kitab yang paling sahih, kitab yang paling sahih, paling benar ya, yang disusun, kitab paling sahih yang disusun, Hadis ini ditinjau dari sisi riwayatnya, ini hanya bersendirian sahabat Umar bin Khattab. Jadi hanya sahabat Umar bin Khattab yang meriwayatkan, tidak ada sahabat yang lain. Ya, kalau tahu dari sisi jalur sanad atau mata rantai rawi, hanya sahabat Ibnu Khattab. Ya, sahabat Ibnu Khattab, Umar bin Khattab. Kemudian di bawahnya diriwayatkan oleh satu orang saja, ini Alqamah Ibnu Waqqas Al-Laisi. Ya, demikian pula Muhammad Alqamah ya, dari pertama hadis niat ini pertama Umar bin Khattab sendiri meriwayatkannya. Kemudian di bawahnya Alqamah. Ya. Kemudian di bawahnya adalah Muhammad bin Ibrahim. Muhammad bin Ibrahim. Hanya sendirian juga yang meriwayatkannya. Kemudian berikutnya di bawah Muhammad bin Ibrahim ada yang bernama Yahya bin Sa'id. Yahya bin
Sa'id. Nah, dari Yahya bin Sa'id ini baru banyak menukilkan riwayat ini. Dari Yahya bin Sa'id baru banyak menukilkan riwayat ini. Kalau boleh contohnya begini Bu sekalian ya. Ya, tidak jelas ya. Umar bin Khattab sendirian. Alqamah juga sendirian, Muhammad bin sendirian, ya sendirian. Dari Yahya ini baru banyak ya para periwayat hadis. Ya. Maka hadis ini disebut dengan hadis gharib. Salah satu dari hadis ya, hadis ahad. Salah satu dari hadis ahad. Kadang hadis gharib atau hadis ahad terkadang dia sahih dan terkadang dia dhaif. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Hadisnya sahih. Baik. Dan hadis niat ini Ibu sekalian, banyak sekali para ulama membuka kitab-kitab dengan hadis niat. Ya, hadis niat banyak para ulama membuka kitab-kitabnya dengan niat. Membukanya dengan niat. Contohnya adalah Imam An-Nawawi sendiri dalam kitab Hadis Arba'in dan juga dalam kitab Riyadhus Shalihin. Contohnya Imam Nawawi dalam kitabnya ya Riyadhus Shalihin dan Arba'in. Hadis Arba'in maksudnya. Demikian pula adalah Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Ya, Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya. Kemudian Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Ini kami kaji di daerah Sleman ya, daerah Sleman di Lintang. Kami kaji bahas kitab Umdatul Ahkam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya, nama kitabnya Umdatul Ahkam. Atau Imam Al-Baghawi dalam kitabnya ya Masabihas Sunnah yang kami miliki 4 jilid. Di bab kitab jilid pertama beliau membahas tentang Kitabul Iman. Kemudian kitab Zuhud, kitab Wara' dan seterusnya. Ya, Imam Baghawi. Intinya banyak ibu sekalian ya, kalau saya sebutkan satu persatu para ulama intinya sangat banyak. Faedahnya apa? Faedahnya apa ibu sekalian? Karena perkara niat ini perkara yang sangat besar. Salah niatnya meluluh lantakkan semua amalannya. Salah ketika menulis buku, semua bukunya enggak bermanfaat, enggak memiliki amal jariah untuk dirinya. Makanya semua para ulama hampir-hampir dari antara mereka kalau tidak mengawalinya kitab dengan basmalah dan mengawali kitabnya dengan kitab niat. Poinnya 2 itu aja. Mengharapkan keberkahan dari Allah dan berlindung dari Allah agar kitab yang ditulisnya kitab yang ikhlas mengharapkan wajah Allah dan hari akhir. Nah, baik. Ini sedikit tentang masalah hadis an-niyah. Dan hadis niat ini dijelaskan pula oleh para ulama ini sepertiganya agama. Ya, jelaskan para ulama seperti Syekh Abdul Muhsin di sini, ini sepertiganya agama. Sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Perkataan Imam Syafi'i, hadis niat ini masuk kepada 70 bab fikih. Hadis niat masuk pada 70 bab fikih. Ya. Juga Imam Syafi'i mengatakan hadis niat ini adalah sepertiganya wa huwa thulusul ilmi, sepertiganya ilmu. Sepertiganya ilmu atau sepertiganya agama. Dan juga hadis niat ini adalah porosnya agama. Porosnya agama, salah satu porosnya agama. Karena ada beberapa hadis, 2 hadis, 3 hadis, 4 hadis yang menjadi poros agama. Baik, sampai di sini saja ibu sekalian. Nanti insyaallah akan lebih rinci penjelasannya di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Baik.
Maka faedah, sebelum saya tutup, saya buatkan faedah di sini ya. Ada beberapa faedah yang mesti kita ambil dari kajian kita hari ini. Faedahnya, pertama, perkara niat perintah langsung dari Allah. Perkara niat perintah langsung dari Allah dan Rasulnya. Baik. Kemudian dari semua dalil yang ada bahwa tempatnya niat itu dalam hati. Tempat niat itu di dalam hati. Kemudian yang ketiga, semua amalan harus ada niatnya. Niat yang murni, yang keempat, niat yang murni itu ada dua, yaitu untuk Allah dan kosong dari kesyirikan. Kosong dari kesyirikan. Ya. Mengucapkan niat, melafazkan niat, maka butuh melafazkan niat, maka butuh dalil. Sebab tidak ada contoh dari generasi salaf. Sebab tidak ada contoh dari generasi salaf. Kemudian yang keenam, dengan adanya niat, amalan soleh satu dengan amalan soleh yang lainnya bisa terbedakan. Dengan adanya niat, amalan soleh yang satu dengan yang lainnya bisa terbedakan. Kemudian yang ketujuh, apa saja yang terbesit di dalam hati semuanya Allah tahu. Apa saja yang terbesit dalam hati Allah mengetahui. Baik, cukup ini saja Ibu-ibu sekalian ya. Ya, semoga Allah memberikan manfaat. Dan mohon maaf tidak bisa membuka pertanyaan karena ada kegiatan lain yang mesti kami lakukan. Ya, semoga Allah memberikan taufik pada kita semuanya, membimbing kita di amal saleh dan memfaqihkan kita dalam agamanya, membimbing kita di dalam jalan sunnah, ya, dan menyehatkan kita semuanya dan memberkahi semua amalan kita. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi yayasan ataupun kepala sekolah mungkin ada beberapa pengumuman penting. Minggu mungkin ada yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kedatangan